Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan masih membahas yaitu tentang seputaran khodam. Tetapi di kali ini kita akan membahas yaitu tanda-tanda ataupun ciri-cirinya ketika ada benturan energi khodam di dalam tubuh kita. Karena khodam yang kita miliki atau khodam yang ikut dengan kita itu pasti mempunyai energi sahabat-sahabat, dan energi itu bisa berbenturan jikalau misal energi kita positif kemudian kita berjumpa dengan orang-orang yang mempunyai khodam atau kita berjumpa dengan energi yang negatif, itu pasti akan ada benturan tersendiri dan itu nanti efeknya akan kembali kepada kita yang mempunyai khodam. Jadi pembahasan kali ini, jika memang panjenengan mempunyai khodam, pasti panjenengan akan bisa merasakan apa yang akan kita bahas kali ini. Karena saya yakin 1000% bahwa ketika panjenengan mempunyai khodam, mungkin panjenengan di tempat-tempat tertentu yang tempat tersebut energinya itu negatif, pasti panjenengan akan merasakan dan panjenengan tidak akan betah atau tidak nyaman di tempat tersebut. Itulah yang dinamakan dengan benturan energi khodam sahabat-sahabat. Dan benturan energi khodam ini itu dibagi menjadi 3. Ada benturan energi khodam taraf ringan, kemudian taraf sedang, yang terakhir adalah taraf berat. Dan ketiganya ini walaupun taraf ringan, sedang, dan berat, itu efeknya itu akan kembali kepada kita sendiri yang mempunyai khodam. Contohnya apa yang taraf rendah, yang ketika kita bersinggungan dengan energi bagaimana? Orang yang mempunyai khodam kemudian dia merasakan ketika tidak enak atau tidak nyaman ketika berjumpa atau ketika bersama dengan seseorang, itu yang dinamakan energi atau gesekan energi. Ketika panjenengan mempunyai khodam, kemudian teman Anda yang duduk bersama Anda ini mempunyai energi yang negatif, kemudian energi khodam panjenengan positif, itu nanti panjenengan akan merasakan efek, yaitu panjenengan akan merasa tidak nyaman, merasa canggung, merasa tidak enak, dan panjenengan akan merasa ingin pergi, ingin meninggalkan orang tersebut, ingin cepat-cepat pergi meninggalkan orang tersebut. Jadi gesekan di sini bukan energi khodam kita dengan khodam orang lain, bukan sahabat-sahabat, tetapi energi khodam kita itu menghadapi energi yang lain. Misal energi orang atau sahabat kita, dan sahabat kita itu tidak mempunyai khodam, tetapi dia mempunyai energinya yang negatif. Jadi dia itu sifatnya, wataknya itu juga negatif, itu nanti juga akan berimbas kepada kita yang punya khodam. Jadi ketika kita bersama dengan beliau, kita bersama dengan sahabat kita tersebut, itu kita akan merasakan tidak enak, merasa tidak nyaman, dan yang sebagainya. Itu taraf rendah. Kemudian kalau taraf sedang, itu biasanya ketika kita berada di suatu tempat, kemudian kita atau energi khodam kita bersinggungan dengan energi khodam orang lain. Ya, jadi ini kalau ini bersinggungan antara khodam dengan khodam, energi khodam dengan energi khodam, ini yang dinamakan taraf sedang. Kalau taraf ringan tadi itu energi khodam kita dengan energi orang yang lain atau energi negatif dari orang lain. Kalau taraf sedang itu
energi khodam kita bersinggungan dengan energi khodam orang lain. Misal kita berada di suatu tempat dan energi khodam kita itu bersinggungan dengan energi khodam orang lain, yang khodam orang lain itu mempunyai energi yang negatif. Itu nanti kita akan merasakan mual, kemudian pusing, kemudian badan lemas. Kalau badan lemas ini kalau energi khodam kita masih rendah, sahabat. Jadi kalau memang energi kita sudah tinggi, kita tidak akan merasakan lemas di badan, kita hanya bisa merasakan pusing, mual, dan yang lain sebagainya, gemetar gitu ya. Tetapi ketika kita energi khodam kita ini masih rendah, itu kita akan merasakan yaitu lemas, badan kita lemas, kita seolah-olah ingin pingsan, tapi tidak pingsan. Itu ketika kita bersinggungan dengan energi khodam orang lain, itu sudah digolongkan menjadi benturan energi taraf sedang. Kemudian kalau benturan energi tahap berat, itu biasanya kita itu akan langsung pingsan. Dan ketika kita bangun dari pingsan, itu kita tidak merasakan apa-apa. Ya kita bangun pingsan ya seperti sedia kala, tidak merasakan pusing, mual, ataupun yang lainnya. Tetapi ketika kita merasakan energi yang itu cukup besar, energi tersebut itu biasanya kita akan pingsan. Dan kalau memang energi kita rendah, energi khodam kita rendah, misal kita berada di tempat wingit, di tempat angker, yang di tempat tersebut itu ada penunggunya dari makhluk-makhluk yang lain seperti jin dan yang lain sebagainya, kemudian energi khodam kita ini masih rendah. Nah, itu nanti ketika bergesekan energi, itu kita yang kalah. Jadi kita akan langsung pingsan. Tapi ketika kita bangun dari pingsan, ketika kita sadar dari pingsan, ya udah, sudah nggak seperti apa-apa, seperti tidak terjadi apa-apa, seperti kita tidak pingsan dan yang lain sebagainya. Kemudian kita biasanya juga merasakan di bagian-bagian badan kita, tetapi di tempat-tempat tertentu itu akan merasakan sakit. Misal kita ketika bersinggungan dengan energi yang cukup besar, itu di dada misal gitu, itu akan merasa sakit. Kemudian di kaki itu akan merasa sakit. Kemudian di punggung itu juga akan merasakan sakit. Ini kalau memang energi kita rendah dan energi yang ada di sekitar kita itu besar gitu ya. Kemudian yang lebih parah lagi ketika kita bersinggungan dengan energi yang cukup besar dan mungkin energi itu negatif, itu kita bisa sampai muntah darah, sahabat-sahabat. Itu yang sangat fatal, dan ini yang dinamakan gesekan energi taraf berat. Kita sampai muntah darah, kemudian badan kita ini menjadi lemas dan tidak berdaya. Kemudian kalau kita mengalami hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, kita harus menetralkan tubuh kita, kita harus menetralisir tubuh kita. Caranya dengan semedi, dengan meditasi, dengan menenangkan pikiran, dengan cara kita mengatur pernapasan, atau kita membaca doa, atau membaca mantra-mantra tertentu, atau membaca wirid-wirid tertentu. Itu nanti supaya energi kita ini menjadi meningkat. Ketika energi kita sudah meningkat, energi yang di dalam tubuh kita sudah meningkat, energi khodam kita sudah meningkat, itu nanti tubuh kita akan pulih kembali, sahabat-sahabatnya. Jadi kalau kita memang mengalami hal-hal seperti itu, ketika kita bersinggungan dengan energi-energi orang lain, atau energi-energi khodam orang lain, atau energi yang ada di tempat-tempat tertentu, kemudian itu akan membuat resiko pada tubuh kita. Kita harus menetralkan tubuh kita dengan cara meditasi, dengan cara berdoa, membaca wirid, membaca mantra-mantra tertentu, supaya itu tadi energi kita meningkat, kemudian energi kita pulih kembali. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa tanda-tanda ataupun ciri-cirinya gesekan energi khodam yang ada di dalam tubuh kita. Kalau memang panjenengan pernah mengalami hal yang seperti itu, sudah dipastikan panjenengan ini memang mempunyai khodam, dan khodam panjenengan sedang berinteraksi dengan gesekan bersama energi khodam yang lain.
Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.